Cyborg The ya atau apa? Cyborg. Cyborg ya. Ya, Itu bisa dijelaskan sih apa sih? Penasaran soalnya. karena saya pecinta anime. Oh Ya, ya. yeah, let's go. Keras. Yeah, enggak, wibu sih. Udah wibu. Ya, saya apa namanya gitu. Aku suka nonton anime, terbilang juga apa namanya suka nonton anime yang satu itu apa One Punch Man dan saya ya iya dan saya sangat mengemari apa namanya karakter bukan Saitama sih Zenos. Iya, ya cyborg gitu. Nah, itu inspirasi saya gitu. Itu ya Iya, berarti. apa kayak gegar otak ringan gitu, Oh. gegar otak berat itu banyak. Banyak Hmm. teman-teman saya juga pernah mengalami gegar otak Oh. Waduh. gitu. Jadi ya iya Kalau itu cedera hati susah. waduh. Jangan begitu ya. Jangan Bisa begitu. Gimana sih kan ada ayamnya. Tapi nggak tahu bahasanya. Nah, itu juga aku takut itu yang pernah aku kita aja berantem aja kalau aku mau berantem itu sama dia kalau kita lagi ada masalah nih bla 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 gimana ngomongnya terus ngomong gue pakai marah gitu kasih ke dia ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra RKS. Selamat malam. Senang sekali ya Putri kembali hadir menyapa malam Anda kali ini di TOP, Terobosan OPD Pekalongan. Dan ini lagi rame banget karena ada festival pilihan nikmat ya tadi ya. Besok akan dilaksanakan di tanggal 7 sampai tanggal 8. Nah ini spesial juga karena malam ini kita menghadirkan ada Mas Rizky Pakaya. Nah ini One Pride MMA 82 King Size New Champions. Mas Rizky gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Berarti udah berapa hari di Pekalongan? Sudah 2 hari sekarang. 2 hari Iya, sekarang 2 berarti. hari sekarang. Ini tadi saya tanya Mas Rizky udah pernah makan megono apa belum di Pekalongan? Ternyata belum katanya. Iya, belum. Nasi megono ini berarti Mas Rizky ya. Iya. Asli Pekalongan. Nanti mungkin bisa dicoba Bisa. kalau udah luang. Nah ini Mas Rizky itu asalnya dari mana? Saya asal dari Manado. Iya. Manado. Yes. Dari Manado berarti. Nah ini Mas Rizky kira-kira apa sih yang melatar belakangi kenapa Mas Rizky bisa terjun di dunia MMA ini? Ya. Sebenarnya itu dari kesukaan saya olahraga dulu masih kecil dulu apa namanya di sekolah dulu kita kan ada kegiatan ekstrakurikuler kayak gitu kan. Jadi teman-teman saya tuh ada yang ke musik, ada yang ke ya macam-macam lah, ada yang sanggar, ada yang olahraga gitu. Iya. Aku terjun ke olahraga di bidang bela diri yaitu karate pertama kali saya tekuni dulu waktu zaman-zaman SD. Ya sampai ke SMP, SMA saya bergabung di apa namanya Sasana Boxing dan beberapa kali ikut kompetisi boxing. Setelah lulus dari SMP saya terjun ke kickboxing karena di daerah saya itu dulu kebanyakan atlet boxing. Jadi aku nggak mau kayak apa namanya bersaing dengan mereka karena terlalu banyak gitu kan, banyak berapa juga dan aku terjun ke kickboxing, belajar sedikit taekwondo buat lengkapi apa kekurangan saya buat di kickboxing dan sampai kalau mau dibilang sempat terhenti juga karena selesai sekolah itu aku fokus kuliah, fokus kerja gitu. Dan setelah kuliahnya sudah selesai, teman-teman saya juga mau ajak ke saya juga, ayo latihan lagi yuk kita coba. Ini ada olahraga bela diri baru sekitaran tahun 2000 berapa ya 2013 itu 2014 itu MMA udah mulai masuk ke Indonesia, jadi saya coba-coba latihan dan ya sampai sekarang ini. Berarti memang senang ya berarti ya Mas ya? Ya kalau mau dibilang senang juga olahraga, senang berantem juga. Wah, nah itu. Tapi nggak sampai tawuran ya. Nggak sampai tawuran di sekolah nggak. Aku paling anti tuh kalau anti tawuran gitu. Cuman apa?
Cuman apa nggak tawuran tapi apa? Bela diri aja di sekolah, soalnya Oh kan iya. di sekolah kan kebanyakan tuh ada banyak senior-senior yang belagu gitu Nah, apa itu gimana. ya. Nah, itu kita buat bela diri aja gitu. Heeh, heeh, heeh. Tapi nggak sampai ikut tawuran gitu. Aku nggak, paling anti itu buat tawuran. Aku Mm-mm. nggak pernah sama sekali dulu waktu masih di sekolah diajak teman-teman juga, ayo ke sini ke situ buat yang itu. Nggak mau. Mm-mm. Ya. Oke, nah itu tadi ya. Nah ini tadi berarti sebutannya Mas Rizky pakai itu apa? Sebutannya tadi The Cyborg The ya atau apa? Cyborg. Cyborg ya. Ya. Itu bisa dijelaskan sih apa sih? Penasaran soalnya. Karena saya pecinta anime. Oh Ya, ya. yeah, let's go. Keras. Yeah. Kan gue wibu sih. Udah wibu. Ya, saya apa namanya gitu. Aku suka nonton anime, terbilang juga apa namanya, suka nonton anime yang satu itu apa, One Punch Man, dan saya ya iya, dan saya sangat mengemari apa namanya, karakter, bukan Saitama sih, Zenos. Iya, ya cyborg gitu. Nah, itu inspirasi Oh. saya gitu. Oke. Ya, makanya saya punya logo kayak gitu. Oh, ada Iya. logonya di HP-nya ya. Iya. Oke, Nah, dong. itu tadi ya. Mm-mm. Iya. Emang bener dia. Karena karakter dia ini, Zeros ini, dia mau berusaha, mau berlatih bagaimanapun caranya. Kalau gurunya Saitama kan ya sekali pukul aja bang bang gitu, ngapain kan. Nah, kalau Genos ini dia mau jadi kayak gurunya dengan apapun yang terjadi, mau dia berlatih atau gimana pun, mau jadi suruh-suruan gurunya gitu. Nah, aku suka semangat dia. Jadi Oh iya. itu yang membuat saya, wah ini, terbilang juga waktu saat latihan, teman-teman saya bilang, loh kok kamu nggak capek-capek gitu, padahal ini udah 3 round, udah 5 round, kita udah sparring sudah 12 round tapi kamu masih mau gitu. Nggak tahu, mungkin adrenalin saya masih naik gitu. Nah, itu Mm. teman-teman saya bilang, kamu ini kayak robot. Iya. Oh, akhirnya itu. Akhirnya Ya kayak itu mesin kayak gitu ya berarti. kayak mesin gitu. Otot kawat balong besi. Begitu ya kalau Gitu. orang Jawa begitu. Otot kawat balong besi ya Mas Aan tadi ya. Iya. Iya bener banget. Nah ini untuk jadi kayak Mas ini kan berarti kan ada ya kayak misal pola makan harus dijaga, terus Iya. mungkin olahraga harus berapa kali dalam seminggu. Mungkin bisa dijelaskan nih sama Oke. teman-teman. Kalau terbilang mau jadi kayak atlet MMA kayak seperti ini, itu harus punya dedikasi tinggi buat apa namanya, mulai dari jaga pola makan, lifestyle-nya gitu, sama apa namanya, latihannya itu harus disiplin. Jadi kalau mulai dari apa namanya, pola makannya itu, mohon maaf, kita nggak boleh kayak kalau ada persiapan nih kayak gini nih, kita nggak boleh kayak jajan-jajan di luar gitu apa Oh. gimana, terus suka beli yang kayak Hah? Iya. Iya, kayak gitu, gorengan itu Sebelah harus, nggak boleh. iya itu apalagi Oh, iya, itu belah. itu kita kalau mau dibilang kita diatur pola makan kita itu kalau bisa yang bernutrisi tinggi, protein tinggi, sama serat-serat juga tinggi. Itu sama kayak atlet-atlet yang lainnya gitu. Kalau ada persiapan kita harus jaga pola makan biar nutrisi sama kebutuhan nutrisinya terpenuhi tiap hari. Karena kan dibilang juga para atlet itu kita berlatih setiap hari 2-3 kali, bahkan lebih per hari, itu tiap hari. Jadi ya untuk apa namanya, pola makannya juga kita harus dijaga. Terus dedikasinya, disiplinnya itu yang paling utama. Disiplinnya itu paling utama. Dedication. Gitu. Mantap. Nah ini berarti orang tua juga setuju Mas Rizky terjun ke dunia Yang pertarungan. sebenarnya itu ibu saya sebenarnya nggak suka saya apa namanya terjun kayak gini-gini. Dia maunya saya hidup normal lah gitu. Gitu. Ngerti kan? Sorry, maaf ya. Jadi kayak kerja gitu. Jadi PNS atau gimana, polisi gitu, tentara Aman kayak gitu ya? itu sebenarnya orang tua pengen yang kayak gitu, tapi ya mau gimana lagi ya, kita suka di sini ya kan. Iya. Jadi yang saya pikir hobi itu yang menghasilkan gitu. Ya saya terjun langsung di sini. Ya. Oke deh. Nah ini berarti Mas Rizky besok mau tarung bareng sama Mas Rama ya. Kira-kira udah mempersiapkan apa aja nih? Banyak. Saya sudah mempersiapkan banyak, mulai latihannya, tekniknya, sama game plan saya itu bermacam-macam.
Jadi kalau dan apa namanya dalam mulai tekniknya dan fisik mentalnya juga sudah saya persiapkan semuanya gitu. Oke, ya berarti ini nanti memperebutkan sabuk apa berarti? Sabuk interim title fight Oh, itu. oke. Nah, ini luar biasa sekali karena Mas Rizky di sini juga nggak sendiri. Ada Ayang Ebet ya berarti ya. Nah, ini kira-kira gimana nih Mas Rizky ditemani sama sang pujaan hati seperti itu? Ya, ya sebenarnya sih dia nggak bisa datang karena apa namanya apa sebenarnya ya dia Tadinya kan nggak ya bisa tadinya datang. nggak bisa datang karena Mm-mm. dia ada banyak sibuk kerja, tapi karena Mm-mm. dia mau lihat saya bertanding di Mm-mm. Pekalongan, Mm-mm. jadi dia mau harus Iya, ngasih datang. semangat ya gitu Iya, ya Mas ya. iya bisa jadi Heeh. kayak gitu. Ini saya lihat Mitra RKS dia cantik banget ya. Saya nggak tahu ini orang mana, orang luar soalnya cantik banget. Aduh, saya lihatnya kayak bidadari. Orang mana ini Mas? Oh dia orang Australia. Oh, Australia. Luar biasa sekali ya. Ini cantik banget loh, serius. Saya nggak bohong ya Mitra RKS ya. Mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol nanti. Nah, ini udah ada yang telepon. Kira-kira siapa? Halo. Malam. Dengan siapa? Mami dia, Mbak Putri. Halo Mami Dia. Iya, Mami Dia. iya. Mau tanya apa nih sama Mas Rizky Pakaya? Saya mau tanya, Mas Rizky masih tinggal Pakai nggak tahu? Iya, udah ada yang nungguin di sini. Gimana dong? Itu bahasa Inggrisnya. Katanya nggak apa-apa, aku soalnya nggak bisa bahasa Indonesia pacarnya. Mau tanya apa lagi berarti nih, Mama Dia? Selain pacar ya. Berarti udah tanya Mbak Putri semua dari awal itu saya lima. Masa belum ah? Iya, Tanya lagi dong. mau tanya. Mm-mm. Saya buang sebenarnya Mbak Putri dari salah. Untuk Mas Rizky ya, saya mau tanya untuk persiapan pertandingan besok ya, apakah sudah siap 100% apa masih berapa persen gitu? Mm-mm. Ya, Iya, makasih juga Mama Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. bisa dijawab nih Mas Rizky. Kalau mau dibilang persiapan saya yang untuk title fight ini itu sudah cukup lama. Itu saya dapat info itu 3 bulan yang lalu. Kalau bilang sampai sekarang saya sudah benar-benar siap untuk apa namanya untuk title fight besok. Udah 100% siap. Itu Jadi 100%. mau gimana pun, apapun resikonya, apapun yang didapat itu harus tampilkan yang terbaik untuk besok. Oke, nah itu ya. Nah ini untuk Mas Rizky, dulu kan pernah itu ya tanding bareng sama Jack Tahu Landingnya juga menang ya berarti ya, Iya, Mas benar. Rizky. Nah itu kira-kira apa namanya pandangan Mas Rizky sendiri ya? Ada perbedaan nggak kalau nanti untuk menghadapi Mas Rama kayak gitu? Iya, karena setiap lawan yang kita hadapi itu berbeda-beda, itu entah itu dari style fight-nya gitu. Jadi kalau mau dibilang apa namanya, saya baru pertama kali ketemu sama Rama ini, saya lihat beberapa videonya juga. Ada yang saya harus waspadai dan ada yang harus saya pertajam, apa namanya, teknik saya pertajamin nanti untuk fight. Jadi ya kalau mau dibilang itu untuk apa namanya untuk persiapan kali ini ya saya mempunyai game plan saya sendiri gitu. Udah 100% pokoknya udah siap banget kayak gitu ya Iya, berarti ya Mas benar Rizky sekali, ya? benar. Nah ini tanding kapan? Jam berapa? Besok jam 7 di alun-alun maksud saya besok tanggal 7 di alun-alun Pekalongan. Alun-alun Jam Kajen. Kajen. Ya, Kajen alun-alun Pekalongan Kajen. nih. Pekalongan. Iya. Nah, itu berarti nanti tandingnya jam berapa kira-kira? Itu sekitaran kalau di apa jam 10. Jam 10 malam? Iya, 10 malam. Nah itu ya bisa langsung hadir ke sana ya Mitra RKS menyaksikan pertandingan nih antara Mas Rizky Pakaya bertarung bersama Rama Sapturi. Nah berarti nanti di festival Pilihan Hikmat ini kira-kira di sana ada apa aja sih berarti Mas Rizky? Ada banyak games. Iya gitu. Jadi dari mulai dari diselenggarakan oleh One Pride itu ada beberapa games yang di luar itu sama
apa namanya, eh iya, ada juga Panco. adu panco buat teman-teman yang merasa Gede badannya. merasa tertantang buat. Iya. Dulu kemarin ada tabox, tapi itu sebenarnya aku suka, tapi karena bahaya katanya promotor ya bahaya ya Berarti udah. tabok gimana? Yang Tempeleng gitu, Aduh. ada Oh, tempeleng, game. tabox. Tabok. Oh, kayak ditempelin. Iya, kayak siapa yang paling keras tempeleng itu. Tapi iya, tapi diganti sekarang buat adu panco aja. Jadi ya lumayan sih, bagus sih, keren. Nah, itu berarti di situ ada misal apa sih? Kemarin ada senam juga kayak gitu ya berarti? Iya, ya? ada Iya. senam. Paginya ada Ada senam. senam. Aerobik, terus ada juga. Iya, benar Oh sekali. ya, ini apa namanya? Bazar UMKM Bazar juga. UMKM. Iya. makan, gitu Iya, kan. benar. Pesannya banyak banget. Nah, ini untuk Mas Rizky, pernah nggak sih kayak mengalami cedera yang serius kayak gitu? Kalau mau dibilang cedera, waduh banyak banget. Wah, Ya, itu. soalnya olahraga yang kita tekuni ini kan resiko Resikonya ya cedera, berarti. entah itu cedera otak, cedera bahu, cedera semuanya, sebadan-badannya ini udah cedera. Wah, tapi nggak trauma ini berarti Mas Rizky? Kalau trauma sih enggak sih, Enggak? cuman kalau untuk recovery-nya itu kita ya istirahat gitu. Itu kalau mau bilang untuk resiko cedera itu banyak banget, apalagi cedera kepala. Nah, Kan, itu ya iya, berarti. kayak geger otak ringan gitu, Oh. geger otak berat itu banyak. Hmm. Banyak teman-teman saya juga pernah mengalami geger otak Oh, waduh. gitu. Jadi Cedera ya hati. iya, Kalau cedera hati susah. Waduh. Jangan begitu ya. Jangan Bisa begitu. Gimana sih kan ada ayamnya. Tapi nggak tahu bahasanya. Nah, itu juga aku takut. Itu yang pernah aku lebih mending cedera otak daripada cedera hati. Itu sakit banget. Ayo, nggak tahu. Nggak bisa. Nggak ngerti dia. Kalau dia ngerti pasti dia ketawa ya. Aduh, gimana itu ya? Gitu. Nah, itu ya berarti yang lebih baik sakit Hati mending cedera. Cedera Ya, fisik kayak gigi, gitu ya. sakit otak gitu daripada daripada cedera sakit hati. Cile. Waduh, Cile. Ternyata ya, orangnya memang ya. Saya kira itu sangat menakutkan, ternyata enggak ya. Romantis kalau udah pakai hati. Iya. Ini bebeknya ketawa-ketawa. Bebeknya ketawa-ketawa, ya Allah. Ya nanti dia ditanya ini nanti apa yang kamu ditanya aku. Nah, di balik ini semua ada cerita menarik. Soalnya apa? Di sini Mas Rizky Pakaya ditemani bersama sang kekasih hati ya. Nah, ini ada, kalau saya panggilnya Mbak aja, soalnya di Pekalongan itu Mbak ya, Mbak Laila. Mbak Laila gimana kabarnya? Ayo. Oh itu. Bagus. Bagus, bagus, baik ya, good. Nah, ini soalnya Mbak Laila nggak bisa bahas Indonesia, nanti yang translatein kekasihnya saja ya, ada Mas Rizky kayak gitu. Udah begitu aja. Nah, ini pertama ketemu di mana nih Mas Rizky sama Mbak Laila? We first meet at the Soma Fight Club gym when Rizky was my PT. So he teach me Muay Thai. Oh. Ya, jadi kita ketemu itu dia klien saya di gym. Wah. Di Soma Fight Club. Karena kan di gym itu kan kita bukan cuma berlatih doang, kita juga kerja di gym. Jadi kayak kita ambil klien kalau ada yang kliennya mau private training sama kita gitu. Ya. Oh, begitu. Jadi saya coachnya. itu. Jadi di situ pertama kita ketemu. Akhirnya jatuh hati. Iya. Nah, ini ya. Terus pertama waktu itu kan aku paling blok sekali itu bahasa Inggris. Jadi aku cuma diam aja, belum tahu, cuman bisa ngomong good morning, how are you, how are you today, bla 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 gitu. Jadi diam aja kalau lagi nge-rap, nggak ada ngomong apa-apa, cuma diam karena kan aku nggak tahu harus ngomong apa gitu. Akhirnya karena Gitu. cinta Ya, terus akhirnya belajar. cinta aku belajar Ay, tiap Allah, malam di YouTube. asik. Di YouTube nggak ambil kelas ya, aku cuma belajar di YouTube aja. Jadi Otodidak selama berarti selama aku di Bali itu aku nggak tahu bahasa Inggris sama sekali, tapi karena tuntutan kerja juga kan, karena kan di sana kan kerja sama turis-turis, sama
ya tamu-tamunya dari luar gitu. Jadi kita harus pasti bahasa Inggris gitu. Mm-mm. Jadi ya tiap malam aku belajar di YouTube aja gitu. Oh iya ya, Iya. luar biasa sekali. Kalau di Jawa, Witing Trisno Jalaran Soko Kulino ya. Nah Ah. itu, soalnya itu sering ketemu jadinya akhirnya jatuh hati. Ah. Love location. Oh, love location. Ah, iya. Apa itu love location? Cinta lokasi. Oh, cinta lokasi. Oke. Location. Love location. Aduh, Oke. saya diada-ada aja ya berarti nih ya. That makes sense. Hmm? That makes sense. Love vacation. Love vacation. Yeah. Yeah. Ya. Ya. Aduh, ya Allah, ya. Pak Yadi mending berarti. Nah ini berarti udah berapa lama nih menjalin hubungan? For how long we take the relationship? 2 years, 1.5 years. Iya, bisa jadi 2 tahun, dua tahun lebih. 2 tahun lebih? Iya. Lebihnya berapa yo? Ya, kagak jadian kapan? Tanggal jadian kapan ayo? When we get birthday for the relationship September. Yeah. Yeah, di September. October. October. Ayo, Ah, yang mana? Iya, birthday. Oh, jadi kita Oktober ini it was like 3 years. 2 years. 2 tahun Oktober ini. Pas 2 tahun. Pas 2 tahun. Ya, Wah, pas gitu, 2 benar. tahun ya berarti ini luar biasa sekali, Pras. Kamu jangan putus terus ya. Waduh. Bahaya ya. Nah, tadi berarti awal bertemu di Bali. Iya, di Bali. Begitu ya. Karena tadi berlatih Mbak Lailanya akhirnya seperti itu menemukan cintanya. Nah, ini untuk Mbak Laila sendiri, kira-kira khawatir apa enggak kekasihnya menekuni dunia pertarungan seperti Do itu? you worry about me? Was like I do like a fighting, was like the competition of fighting. You know what I mean? A little bit, but he's so good, so not anything to worry about yet. Jadi dia bilang sedikit, tapi karena aku terlalu tough, terlalu bagus, jadi dia nggak perlu khawatir. Nah soalnya itu. jago Oh, iya. gitu. Berarti gitu. kekasihnya mah udah percaya nih sama Iya. cowoknya, begitu. Nggak apa-apa ya. Nah ini untuk Mbak Laila sekarang tinggalnya di mana berarti Mas? Kita tinggalnya di Bali. Di Bali? Masih di Bali. Dia juga kerja, jadi jadi dia di sana sekalian liburan sekalian kerja juga gitu. Karena dia beberapa kerja, dia punya bisnis sendiri di Oh, ya kayak copyright gitu. Ya, jadi Luar dia biasa cuman sekali. perlu kerja di laptopnya dia doang gitu. Jadi gitu. oke. Nah Mbak Laila kira-kira ingin mengungkapkan sesuatu untuk Mas Rizky biar besok bisa tetap semangat kayak gitu, biar menang kayak gitu kira-kira. Do you have something to say for the tomorrow? Uma fight or something? Think been training so hard for this for so long and deal with the injuries and the setbacks. It's been like 1 year now since you fight, but been training so hard and I know you're ready and this is your moment. So yeah, just excited for you to have your moment. Ya, ngerti? Enggak, saya nggak ngerti. Oke, saya lanjut. Jadi dia bilang, saya sudah berlatih lama, udah banyak yang saya alami kayak injuring apa semua, dan dia lihat saya berlatih begitu keras, jadi dia bersemangat buat lihat saya bertanding besok, jadi dia nggak perlu khawatir lagi gitu, karena dia tahu saya berlatihnya seperti apa, harinya seperti apa gitu, dan itu dia sangat bersemangat buat nonton saya untuk besok. Oke. Gitu. Pekalongan dong. Ini ya yang webnya. Pekalongan gimana? Oh iya. What do you think about Pekalongan? Pekalongan. Hot. Pekalongan. Yeah. How was it? Yeah, we haven't seen much of it. We've just been in the hotel, but we'd like to see more. Jadi kita belum jalan-jalan. Oh. Iya, karena sampai kita cuman di hotel doang. Tapi dia suka buat jalan-jalan setelah Maybe on the sini. Sunday after. Ya, mungkin Sunday hari Minggu after saya fight, kompetisi kita mau jalan-jalan buat lihat sekeliling. Oh iya, benar banget ya. Ini banyak banget soalnya makanan ya, kuliner, terus pariwisata banyak banget. Nanti Mbak Laila bisa Harus nyicipin soto. soto juga berarti ya. Soto. Dia Tahu tuh, coba. tahu tuh.
Auto. Tahu Dia udah soto. Soto auto. tahu tuh. Kalau soto dia udah Oh, coba udah di soto Bali. udah. Banyak Megono, makanan Indo. megono. Nah, itu yang belum. Tadi kan belum ya. Iya. Megono tadi belum nih. Megono, Megono. mendoan nih, mendoan. Mendoan. Komplek. Nah, ini berarti untuk Mas Rizky. Kira-kira berarti ini nanti ada nggak sih kayak misal keinginan untuk lebih ke jenjang yang serius atau ingin mengikat Mbak Laila seperti itu? Wah, kalau itu ya doakan saja. Mm-mm. Mudah-mudahan, amin. Alhamdulillah, gitu. Cepatnya kayak gitu berarti ya Mas ya? Bisa. Cepatnya. Oke. Iya, Nah, doain semuanya berarti ini secepatnya terakhir KS. cepatnya bisa. Heeh, heeh. Cuman saya harus lebih, ya. Jadi cuman saya harus lebih dalam lagi bahasa Inggris saya karena bahasa Inggris saya masih berantakan. Gitu. Takutnya saya nanti ketemu sama orang tuanya itu keluarganya mereka tanya ke saya karena kan kalau bahasa Inggris itu kan aksennya kan beda-beda itu dari mulai UK, English terus Australia, language bahasa mereka itu karena kayak kita itu kalau orang Indonesia ada bahasa Jawa Oh bahasa. iya. Nah, itu saya harus belajar belajar lagi. Soalnya kalau mau dibilang aku masih parah banget bahasa Inggris. Kita aja berantem aja kalau aku mau berantem itu sama dia kalau kita lagi ada masalah nih bla bla bla. Gimana ngomongnya? Terus ngomong pakai marah gitu. Kasih ke dia gitu. Ya gitu. Berantemnya Itu kalau lucu berarti ya. itu kalau itu kalau aku marah gitu atau ada sesuatu yang mau saya sampein, saya bilang ke dia terus bilang, "Hah? Apa yang maksud lo apa gitu udah?" Dia cuma gini-gini. Sebenarnya Google Translate. Ya, jadi Pusing ya. Iya. Perjalanan masih panjang, saya harus persiapkan diri saya juga kalau mau dibilang tadi mau ke jenjang lebih serius ya, saya mau ke situ ya. Mudah-mudahan secepatnya, alhamdulillah gitu. Amin. Amin ya. Nah, ini untuk Mbak Laila, kira-kira ya, Mbak Laila itu apa sih yang dilihat dari Mas Rizky sampai menjatuhkan hatinya kepada Mas Rizky? Wow. Okay. Return it. Now a little bit. So he said, "What do you think about me for you like falling in love with me?" You know? Such a good. I think you're very kind, and as a trainer, you're very sweet and funny, and had the friendship first before, and I think getting to know you. I don't know. Nah, ini ya. Very, very thoughtful and Yes, sweet, yes, and yes. Yes. like that. Oke, ngerti? Ngerti enggak? Oh, jadi Kelihatannya galak tapi ternyata ada sweet-sweetnya kayak gitu. Iya, Ternyata gitu, romantis betul. berarti ini Mas Rizky romantis ini. Do you think I'm a romantic person? Ada pras, di pacar pras. Ternyata seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lagi? Ya, jadi kata dia bilang saya orangnya waktu pertama ketemu itu dia lihat saya orangnya baik, terus cukup manis buat jelasin apa-apa gitu, sangat manis sama namanya, terus very kind namanya itu sangat rendah hati orangnya, terus ya itu aja katanya dia malu buat jelasin lagi gitu. Katanya itu Berarti pas awal ketemu Mas Rizky sudah masuk ke MMA apa belum? sudah Sudah? itu ya pertama aku ke Bali itu latihan. Soalnya saya kan asli Manado tapi sekarang kan udah menetap di Bali, udah tinggal di sana, kerja di sana, udah latihan di sana gitu. Oke, baik. Nah, satu lagi berarti Mbak Laila. Misal aja. Misal nih nanti Mas Rizky kalah. Nah, Laila gimana nanti perasaannya? Akan melakukan apa nih nantinya? But the video when I was like the competition I was lose my fight. What do you think? It doesn't win or lose doesn't matter to me. I know it's important to him and for his coaches and for the gym. He feels the pressure to win for them, but for me, win or lose, it doesn't matter. I know if he tries his best, that's all that matters. Ya, buat dia menang atau kalah itu nggak masalah buat dia.
Gitu. Jadi dia tetap support walaupun menang atau kalah itu dia tetap support. Dia tahu dia tahu kesalahan kayak rezeki itu belum Oh. ada di situ. Gitu. Jadi dia nggak permasalahan buat kalau aku kalah nanti apa gimana, dia tetap mendukung saya. Luar Gitu. biasa sekali berarti ya ini ya. Iya, Mitra RKS yang masih bersama Putri dan juga ada narasumber kita Rizky Pakaya. Nah, festival pilihan nikmat One Pride MMA 82 Sukun King Size New Champions besok akan dilaksanakan ya, berarti tanggal 7 sampai tanggal 8. Besok tandingnya Mitra RKS jangan lupa tanggal 7 ya. Jam 10 malam pokoknya harus ramaikan, jangan sampai kelewatan seperti itu. Nah, ini mungkin ada kata-kata nih dari Mas Rizky buat nanti lawannya Mas Rama. Silakan mungkin. Kira-kira ada Kata-kata saya. kata-kata apa nih untuk Mas Rama kayak gitu? Kalau untuk kata-kata, saya nggak punya kata-kata sama dia. Kita udah Tapi apa kira-kira? Kita udah berlatih. Kita udah berlatih sejauh ini dan beberapa program latihan kita udah jalani. Yang saya mau kasih tahu sama dia, kita tunjukkan besok untuk penampilan yang sangat bagus untuk besok, karena besok penentuan kita pasca berlatih berbulan-bulan kemarin. Oke ya. Dan ya. Jadi besok ya yang menentukan pokoknya di atas ring, bukan ring apa tadi? Berarti oktagon. Nah itu ya, di atas oktagon nanti yang menentukan itu ya. Jadi di sini Mas Rizky pokoknya udah semangat ya, 100% pokoknya besok ya. Nah ini untuk Mas Rizky silakan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat biar nonton nanti di sana kayak gitu, menyaksikan pertandingannya. Ya. Untuk masyarakat Pekalongan, mari ramaikan besok di alun-alun Kajen Pekalongan ya. Di sana ada event spektakuler One Pride MMA dan banyak event-event juga yang diselenggarakan di sana gitu. Ya. Dan pesan-pesan untuk anak-anak muda itu yang hobi berantem, hobi tawuran gitu di mana-mana itu. Jika kalian hobi di bidang itu, mari bergabung dengan kita. Kita itu banyak di Indonesia itu banyak cabang-cabang olahraga yang seperti tinju, boxing, muay thai dan wushu sanda itu banyak banget. Apalagi di MMA ini di sini ajang pembuktian bahwa kalian yang jago-jago berantem itu di jalanan itu ajang pembuktiannya di sini. Ya, dan jika kalian udah terjun di sini, kalian dapat hobi kalian dan kalian juga bisa dapat penghasilan dari sini. Gitu. Jadi kalau mau dibilang ini keren, karena hobi itu kita dibayar, dari mulai berantem apa di jalan apa gimana itu nggak ada gunanya sama sekali, mending salurkan di sini aja. Gitu. Oke, ya luar biasa sekali ya. Sukses besok ya Mas Rizky ya. Terima kasih. Semoga menang pokoknya deh ya. Yaudah ya Mitra RKS Mas Rizky, terima kasih sudah mampir ke sini. Sukses selalu dan besok menang insya Allah kayak gitu ya. Amin. Selamat malam. Amin. Mitra RKS semuanya, selamat beristirahat juga semuanya ya Mitra RKS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.